Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Empower. Kami hari ini akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek aplikasi yang telah kami bangun yaitu Empower. Nah, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Yasmin, kemudian ada rekan saya. Nah, saya Abdul Sudin. Perkenalkan, nama saya Alvira Risa Hidayat. Baik, kita lanjut saja kepada slide selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasan proyek Empower. Jadi, Empower merupakan platform web yang dirancang untuk mendukung SDG 5, yaitu kesetaraan gender, melalui sarana edukasi dan kampanye pemberdayaan perempuan. Nah, berdasarkan rancangan use case yang kami buat, di sini ada 3 user. Yang pertama ada guest user, yaitu pengguna umum yang bisa menjelajahi landing page, kemudian ada register user atau volunteer, yaitu pengguna yang udah terdaftar sebagai volunteer, kemudian ada campaign manager atau admin. Nah, lanjut saja kita langsung simulasikan demo aplikasi Empower. Nah, di sini ada halaman login. Kita akan masuk sebagai pengguna yang ingin berkontribusi. Pengguna akan melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar ke dalam sistem. Di sini ada username AB serta passwordnya, lalu kita klik login. Nah, setelah berhasil terautentikasi, di sini kita langsung diarahkan ke halaman utama Empower. Kalau kita scroll ke bawah lagi, nah di sini ada bagian narasi campaign-nya, berisi memuat esensi dari gerakan kolaborasi kami bersama L'Oreal. Kemudian kalau kita klik di bagian campaigns di atas, di sini ada daftar campaigns yang terbagi menjadi 2, yaitu ada upcoming campaigns. Di sini ada program-program yang akan datang seperti I'm Worth It sama Le Défilé. Kemudian ada past campaigns yang mendokumentasikan kegiatan edukasi yang telah sukses terlaksana sebelumnya. Kita bisa klik saja salah satunya, coba di I'm Worth It. Di sini ada upcoming campaigns. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita ke bagian About. Nah, di sini halamannya merangkum visi misi serta mitra kerjasama dari Empower. Di sini juga kami di paling bawah menyediakan tombol join volunteer untuk mempermudah navigasi penggunanya. Nah, lanjut ke bagian menu pendaftaran volunteernya. Di volunteer, ya. Kita di apply sebagai AB, sebagai usernya tadi. Kemudian ada field yang perlu kita isi seperti nomor telepon, kemudian availability, keahlian khusus, hingga motivasi bergabung. Coba kita isi dulu di sini. Kemudian availability-nya kita tulis saja weekdays. Terus skill experience-nya bisa content writing dan social media management. Kemudian di sini alasannya, setelah semua kolom terisi, nantinya kita tinggal klik submit application. Nah, di sini udah di menu My Volunteer. Di sini terlihat data kita itu masih status pengajuan, yaitu pending karena menunggu verifikasi dari aktor adminnya. Nah, karena sistem kami mendukung fleksibilitas data, di sini kita bisa ubah datanya. Coba kita edit application-nya dulu. Coba kita ubah weekdays jadi weekend, ketersediaannya.
Nah, kita save perubahannya. Nah, jadi berubah. Nah, kita juga bisa, membatalkan, pengajuan kita. Kita tinggal klik di sini cancel application, klik OK. Nah, ketika tombol cancel diklik, nanti sistem akan menghapus data tersebut dari database MySQL-nya. Nah, secara keseluruhan seluruh alur fungsional pada platform Empower ini, mulai dari hak akses para aktornya, kemudian penyampaian informasi kampanye, sehingga manajemen data relawannya itu udah berjalan dengan sinkron dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari implementasi dan strategi pengujian dari Empower, website Empower. Jadi yang pertama itu ada implementasi teknologi, yaitu dari bahasa dan yang lain-lain untuk pembuatan website kami, yaitu frontend ada HTML, CSS, JavaScript, dan Swift Alert. Kalau backendnya ada PHP, basis datanya ada MySQL, komunikasinya ada JSON, autentikasinya menggunakan PHP session, lalu dari keamanannya itu ada sanitasi input, hashing password, validasi server side. Dan di sini ada seperti langkah-langkah dari pengujian, yaitu dengan testing, white box, integration, system, user acceptance. Dan di sini ada modul utama atau modul yang kami gunakan sebagai bahan testing bagi website yang kami gunakan. Jadi di sini ada modul informasi kampanye, autentikasi pengguna, pendaftaran volunteer, lalu ada modul integrasi API backend. Jadi di sini karena adanya keterbatasan waktu, saya akan memberikan salah satu yang bisa mencakup semua dari testing, yaitu ada di bagian ada bagian CRUD, ada juga untuk informasi kampanye, ada juga untuk dari API backend yang kita bisa cek lewat Postman itu sendiri. Oke, jadi kurang lebih untuk pengecekan di sini itu sama seperti demo yang tadi. Tetapi di sini kita cara mengetahui bagaimana bisa terhubung dengan API itu kita bisa melihat Postman karena ini salah satu aplikasi yang membuat user bisa melakukan input atau mungkin integrasi menggunakan API dan lain-lain. Di sini juga sudah bisa terlihat bahwa dari usernya sendiri itu sudah terintegrasi karena kita bisa mengambil datanya lewat API. Jadi contoh di sini adalah API yang digunakan, yaitu dari apa tadi. Dan di sini kita bisa juga menginputkan itu lewat API hanya dengan menggantinya dengan post. Lalu user ID-nya itu tergantung dengan ID yang kita miliki. Ini hanya untuk contoh. Lalu kita send, maka true. Yang berarti di sini itu API-nya sudah terintegrasi dan sudah bisa masuk juga ke website kita. Kita bisa cek di sini. Nah, itu berarti bukti bahwa API sudah terintegrasi karena kita bisa memasukkan atau menginput data untuk aplikasi volunteer lewat API, dan itu bisa mencakup juga dari masalah CRUD karena kita bisa lihat lewat database dan yang lain-lain. Jadi sekian untuk testing dan percobaan dari semua yang perlu dilakukan untuk hasil testing, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis, implementasi kode program, hingga eksekusi testing yang telah dilakukan, terdapat 3 kesimpulan yang dapat ditarik untuk proyek Empower kali ini. Pertama, sistem Empower berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya seperti security, visibility, reliability, performance, dan portability. Secara keseluruhan, seluruh level pengujian menunjukkan status
tes dengan keberhasilan 100%. Lalu untuk mekanisme keamanan, berupa sanitasi input dan enkripsi password serta logging data saat transisi status dan pending jadi accepted atau denied via API, admin terbukti berfungsi secara akurat untuk menjaga integritas data aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.